Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Yuri Museveni. Saya mahasiswa hukum dari Universitas Krishna Dwi Payana. Saya bersama dengan Pak Andi Silalahi, salah satu dosen hukum pidana sekaligus dosen hukum hak asasi manusia di Universitas Krishna Dwi Payana, dan juga sekaligus advokat dan legal konsultan. Selamat siang Pak Andi, sehat kan hari ini? Mulai sore nih. Iya, kayaknya udah pengen hujan nih. Tapi seru juga dia, agak adem gitu ya, agak Nggak kayak tadi siang ya Pak ya, Iya. panas banget. Iya, tadi Kalau siang. kalian boleh tahu tadi siang tuh kita ngetek pertama, tapi aduh panas banget itu kan. Iya. Jadi akhirnya ya udah kita. Tapi kenapa bilang masih siang? Oh iya, sore ya. Iya sore, ya udah, nggak apa-apa. Oke, sehat kan Pak hari ini? Pastikan harus selalu sehat lah ya. Pasti dong, atas bawah luar dalam harus sehat dong. Kalau Bung Yuri gimana nih? Sehat? Saya sehat selalu Sehat Pak. selalu, Kalau ya? saya nggak sehat, saya nggak mungkin di sini Pak. Yang ada di rumah sakit jiwa ya? Iya, Oke, benar. oke. Iya. Ya Pak, ngomong-ngomong, kita nih mau ngebahas tentang apa? Tentang pandangan masyarakat terhadap hukum yang ada di Indonesia ini. Banyak orang rata-rata kayak mereka mikir, ini hukum Indonesia tuh tumpul ke atas, tajam ke bawah. Bagaimana pandangan Bapak terhadap pandangan mereka yang seperti itu, Pak? Ini pertanyaannya agak bingung nih. Pandangan masyarakat dan pandangan Bapak. Pandangan masyarakat. Bagaimana pandangan saya terhadap mungkin masyarakat yang mendapat yang ingin mencari keadilan kali begitu Ya, kali ya. betul. Ya, kalau ditanya soalnya pandangan masyarakat ke saya harus melakukan kajian dulu di masyarakat kan, sehingga tahu apa keinginan mereka. Tapi secara garis besarnya, kalau kita lihat sekarang ada kekecewaan di masyarakat terkait dengan penegakan hukum, di mana bisa dikatakan bahwa sekarang ini penegakan hukum di Indonesia itu lemah, tidak ada lagi memiliki kewibawaan. Iya, contohnya apa? Kurangnya kepercayaan. Lalu banyaknya apa ya? Banyaknya penyelewengan keadilan. Gitu. Jadi ya kalau dikatakan bagaimana pandangan saya ya, selaku seorang advokat, lalu lihat dari sudut pandang dosen atau akademisi, menurut saya memang yang pasti hukum Indonesia saat ini perlu diperbaiki karena tidak memiliki wibawanya lagi, tidak ada lagi wibawanya. Yang seberapa pentingkah sih Pak sebenarnya peranan hukum itu di dalam masyarakat? Kalau kita berbicara seberapa penting, ya sangat penting, karena itu kita sebagai negara hukum. Kalau kita lihat, saya sebagai ngajar dosen HAM juga kan, negara Indonesia berlandaskan akan hukum. Jadi tentu saja setiap perbuatan, setiap tingkah laku masyarakat itu harus dilandasi dengan hukum. Iya, betul. Karena tanpa adanya hukum, masyarakat itu akan kacau. Tujuan hukum itu adalah ada 3 kan, keadilan, pemanfaatan, dan kepastian hukum. Gitu loh. Jadi hukum itu dibuat harus adil, bermanfaat, dan memiliki kepastian. Jadi tentu saja ya setiap masyarakat bukan hanya penting, tapi mereka juga harus tahu bagaimana hukum itu tegakkan, hukum itu berguna untuk apa, lalu pada saat apa hukum itu bermanfaat. Itu penting sekali. Nah, apakah adil Pak apabila orang-orang yang mempunyai uang saja yang mendapatkan pembelaan hukum? Kalau dibilang Karena gini Pak, siapa sih kalau kita lihat ya, siapa sih orang yang nggak mau dengan uang, tergiur dengan uang, dia menghalalkan segala caranya untuk mendapatkan uang. Kalau dikatakan apa tadi, dengan uang ya, dengan uang mendapatkan keadilan, maksudnya mendapatkan kepastian hukum dengan adanya uang. Jadi kalau mereka nggak ada uang, ya mereka nggak mendapatkan keadilan dari hukum itu, kepastian dari hukum itu maksudnya. Ya, menurut saya tuh itulah makanya saya katakan hukum itu tidak memiliki kewibawaannya saat ini. Kenapa?
di mana pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa setiap orang kesamaan kedudukannya di mata hukum dan mendapatkan kepastian hukum. Artinya setiap orang tuh sama di mata hukum dan setiap orang tuh harus mendapatkan kepastian hukum, yaitu mengenai hak-haknya, ya kan? Contohnya hak untuk tidak ditangkap, ya kan? Hak untuk pasal 57, 59, pasal 69 orang yang diduga atau sebagai tersangka, apabila orang diancam dengan hukuman minimal 5 tahun dan dia tidak mempunyai kemampuan untuk menyewa pengacara, negara memberikan ya. Artinya, tapi banyak juga pelaksananya ada yang tidak mendapatkan gitu loh. Jadi menurut saya maksudnya memberikan ini, negara ini maksudnya membiayai atas ya memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma gitu. Artinya ya seperti saya bilang bahwa hukum itu memang nggak ada wibawa ya, sehingga memang banyak orang-orang kecil, orang-orang lemah ya, masyarakat bawah tertindas, itu banyak nggak mendapatkan kepastian hukum, terus betul. keadilan. Iya, jadi mereka juga satu lagi nggak merasakan apa itu manfaat dari hukum, sehingga mereka mengatakan tadi bahwa hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Mereka tidak mendapatkan seperti hak berpendidikan, hak untuk layak hidup, apa segala macam. Iya, seperti pasal 31 Undang-Undang ayat 1 dan 2, setiap orang berhak jaminan untuk mendapatkan pendidikan, ya kan? Lalu ya fakir miskin dan terlantar dipelihara oleh negara, ya jaminan memeluk agama dan sebagainya, itu kan bagian dari amanat dari Undang-Undang Dasar yang harus dilaksanakan. Nih kan Bapak kan seorang pengacara nih. Sebenarnya apa sih tujuan dan manfaat dari seorang pengacara seperti Bapak itu? Tujuannya apa? Ini banyak pandangan masyarakat dan mungkin pengacara sendiri kurang paham apa manfaat dan tujuan dari ini. Tujuannya adalah tujuan manfaat agar masyarakat atau orang yang sedang bermasalah dengan hukum bisa mendapatkan hak-haknya. Tapi kan pandangan sekarang melihat bahwa acara siap untuk ini apa istilahnya memutar membalikan undang-undang atau peraturan gitu kan. Sebenarnya enggak. Jadi bukan ya pandangan masyarakat yang salah dengan mengatakan bahwa pengacara itu memutarbalikan undang-undang, itu salah. Kenapa? Tidak mungkin setiap orang di Indonesia bisa mengganti undang-undang sesuai dengan kebutuhannya, nggak bisa. Tapi begini, ada pemahaman yang salah itu, masyarakat itu harus tahu bahwa banyak hal-hal lain pasal yang bisa membantu seseorang untuk mendapatkan haknya. Contohnya dalam kasus dalam hal ada masyarakat yang tidak mampu, ya kan, di mana ada orang tuanya akhirnya mencuri handphone. Ya. Untuk apa? Untuk daring, ya kan, gitu. Nah, sebenarnya ini ada kelalaian di pemerintah sebenarnya. Contohnya di mana pasal 31 mengatakan negara menyelenggarakan pendidikan yang layak. Lalu ayat 2-nya bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Lalu ayat pasal 34-nya ada mengatakan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, artinya kalau kita lihat dari kaitan pasal 31 ayat 1 dan 2 dan ayat 4, seharusnya masyarakat yang tidak mampu ini dalam melaksanakan pendidikan harus diberikan fasilitas sama dong. Negara. Iya dong, negara harus menyediakan karena itu amanat Undang-Undang Dasar. Jadi makanya seperti itu, masyarakat melihat, wah ini yang dengan masyarakatnya kok yang lemah ini kenapa nggak bisa dapat keadilan, nggak dibela gitu. Bukan dia nggak bisa dibela, cuma banyak juga ya oknum orang-orang penegak hukum yang tidak memahami bahkan undang-undang dasar aja.
Seharusnya menurut saya itu bukan suatu hal yang sulit untuk membela, untuk mendapatkan haknya. Cuma adanya kesalahan berpikir dalam dunia advokat ini terkait dengan kemampuan mereka dalam menangani suatu perkara. Itu hal sederhana kan menurut saya. Hal sederhana, tapi banyak bahkan advokat itu nggak melihat ke situ cara berpikirnya. Bukan saya katakan bodoh ya, bukan saya katakan bodoh. Cara berpikir itu lebih mengutamakan peraturan teori Albert Packard, Simon dengan segala macam. Menurut pandangan beberapa sumber ya. Padahal ada hal yang sederhana yang dapat dipergunakan untuk apa? Untuk membantu kliennya gitu loh. Jadi harusnya lebih fokus ke situnya. Iya, tapi mungkin pengetahuannya kali ya. Maaf ya, bukan saya merendahkan. Cuman mereka pintar semua. Cuman terlalu cara berpikir terlalu fokus kepada hal-hal yang luar gitu. Terlalu heboh dengan teori-teori luar dengan bercabang. Padahal ada yang sederhana karena perundang-undangan peraturan paling tertinggi undang-undang dasar. Hakikatnya. Sederhana gitu loh. Benar. Hak-hak apa saja sih yang biasa Bapak bela saat saat membela klien di pengadilan? Saya nggak ada ceritanya memutar-balikan undang-undang, memutar segala macam, enggak. Saya hanya membela klien saya itu untuk mendapatkan hak-haknya. Contohnya hak untuk apa? Hak untuk didatangkan rohaniawan, keluarga, meminta salinan berkas berita acara pemeriksaan, lebih pentingnya pembelaan, lalu mendapatkan haknya untuk didampingi oleh pengacara pasal 57 atau 59 atau lebih. Hal-hal itu, jadi hal-hal itu yang saya perjuangkan, bukan undang-undang saya rubah supaya dia lepas enggak, ya. Bukan. Jadi esensi dari pengacara itu adalah membantu orang yang membutuhkan untuk mendapatkan haknya. Iya, karena dalam undang-undang dasar juga Undang-Undang 30 tahun 99 tentang hak asasi manusia juga orang diberikan haknya. Lalu dalam KUHP juga KUHAP. Nah, jadi sudut pandang ini harus dirubah, bukan jadi bukan tumpul ke atas tajam ke bawah, tapi kesalahan ini terkait hak-haknya yang dibela oleh pengacara. Jadi pandangan masyarakat yang mengatakan bahwa tumpul ke atas tajam ke bawah, bukan. Terus merubah undang-undang, nggak bisa satu orang pun merubah undang-undang. Istilahnya apa yang dibutuhkan klien kita itulah yang kita belakan. Seperti itu. Bukan juga kalau dibilang dibutuhkan, apa yang dibutuhkan saat itu ya mungkin kebebasan, lepas dari permasalahan kan gitu. Benar. Tapi kalau itu yang dibutuhkan ya segala cara kan kita lakukan. Nah, tapi bukan itu esensinya. Esensinya adalah bahwa pengacara itu membela hak-hak tersangka atau terdakwa. Gitu loh. Untuk apa? Ya untuk dicari hak-haknya gitu loh. Jadi contohnya penangkapan yang sewenang-wenang, penahanan, penggeledahan, pemeriksaan surat dan lain sebagainya, hak untuk memanggil saksi, pengacara. Oke Pak, ada pertanyaan terakhir nih Pak untuk Bapak sekaligus penutup sesi ini Pak. Dari semua pertanyaan yang Bapak jawab, apakah masyarakat perlu meragukan lagi untuk membela kebenarannya? Kenapa? Dari semua pertanyaan yang sudah Bapak jawab, apakah masyarakat perlu meragukan lagi untuk membela kebenarannya? Sebenarnya gini, ragu atau tidak itu tergantung dari bagaimana cara berpikir, cara memandang sesuatu. Karena kalau kita yakinkan pun ternyata cara berpikirnya salah, itu tetap akan menimbulkan keraguan dan ketakutan, serta apa ya? Kekecewaan. Jadi yang perlu dirubah adalah pertama sudut pandang di masyarakat, cara berpikir masyarakat dulu. Karena bagaimanapun satu negara itu dilihat, termasuk negara yang maju, negara berkembang, itu dilihat dari bagaimana cara berpikir masyarakatnya. Iya, jadi berarti kalau harus sama-sama belajar ya masyarakat. Iya. Jadi semakin dewasa masyarakat itu, semakin tinggi pula cara berpikir dan kesadarannya. Benar. Contohnya di Amerika itu
bukan Amerika Iya, Amerika. Ningsi. Jadi mereka sangat mereka sangat memahami atau mengerti apa sih hak-hak mereka sebagai warga negara. Iya. Contohnya ada dalam di Amerika itu teori Miranda. Teori Miranda itu terkait dengan hal penangkapan. Jadi ada berapa? Ada 4 kalau nggak salah. Jangan bergerak. Ada suatu masalah lalu setiap apa yang kamu sampaikan akan dipergunakan untuk melawan pengadilan. Lalu yang terakhir, apabila kamu tidak mampu, negara akan menyediakan pengacara untukmu. Nah itu, dan mereka pun sebagai warga mereka bertanya atas dasar apa mereka berani melawan kalau memang hak mereka diambil oleh aparat, oleh yang memiliki kewenangan. Mereka akan melawan. Tapi di Indonesia kan ya udahlah, diam aja, pasrah aja. Begitu kejadian baru ya udah pasrah. Setelah selesai baru keluarga kedumel segala macam. Enggak. Justru itu salah. Saat terjadi permasalahan, disitulah sebagai warga negara berhak untuk mencari keadilan, meminta keadilan apapun ceritanya, termasuk menyurati presiden, ke Kapolri, ke lembaga-lembaga, itu haknya. Tapi pertanyaannya adalah, pertama mereka malas, mereka tidak punya pengetahuan yang cukup, lalu mereka pun malas repot. Ini budaya di Indonesia nih. Budaya di Indonesia yang instan, malas repot. Malas repot, iya. Pengen enaknya aja. Iya. Dan gini loh, saya mau sampaikan bahwa hal ini terjadi di masyarakat bukan kesalahan dari semata-mata kesalahan pemerintah. Bukan hanya pemerintah, aparat penegak hukum dan pemerintahnya. Tapi kita seperti ini, permasalahan hukum dan segala polemiknya permasalahannya, itu terjadi, kemunduran itu karena apa? Ya kesalahan masyarakat menurut saya. Kesalahan masyarakat itu Masyarakat. Sendiri. Suatu negara bisa berkembang, wibawa hukumnya kembali, itu kembali juga ke masyarakat. Nah, contohnya gini. Orang nggak usah susah-susah mengurus KTP atau SIM. Dia salah, ditilang, nggak mau repot, udahlah, ya udah, akhirnya memberikan sogokan kepada oknum, ya kan, sehingga lama-lama itulah yang menimbulkan apa? Kebiasaan, yaitu apa? Orang akan mencari celah untuk apa? Oh, kalau gua tilang, dia akan ngasih duit ke gua. Ini kan yang menyebabkan bukan yang salah, bukan di aparat penegak hukumnya, masyarakatnya yang apa? Yang lama repot. Padahal dia punya hak. Seperti di Amerika tuh Court in Providence itu kan ada pengadilan. Hakim Precaprio itu kan mereka masih memberikan kesempatan, keadilan. Tapi masalahnya orang Indonesia kan nggak mau repot. Iya. Itu tadi, yaitu udahlah, kasih sekian. Ya orang juga pasti ya agak tergiur juga. Tapi kalau kita perhatikan kembali awal permasalahannya, kita lihat masyarakat kita yang mentalnya gitu. Jadi besok-besok jangan kalau ditilang udah tahu salah mau bergiat, lengkapi surat-surat. Jadi kalau ditilang ya sudah, ya udah mau tilangnya ke pengadilan. Itu kalau kita ingin menegakkan wibawa hukum harus seperti itu. Harusnya kita tahu kesalahan kita di mana, kita perbaiki gitu. Iya, jadi upayakan ya kita ya sadar diri dulu, perbaiki. Kalau memang kita salah ya ada lembaganya, ada wadahnya untuk kita meminta keadilan terhadap permasalahan kita. Jadi tilang ya udah, ya di pengadilan itulah kita meminta hak kita untuk mendapatkan hak kita. Bukan di pinggir jalan atau di pos atau di mana, bukan. Gitu. Oke, terima kasih Pak Andi. Sesi hari ini sudah selesai. Udah nggak selesai. terasa. Kalau bisa jadi ini mahasiswa saya. Ini mahasiswa saya. Memang kondisi ini kita sambil belajar. Ini ada 2 juga nih. Ada 2 mahasiswa. Nih coba, ini namanya si Feby, nih orang paling jelek juga nih. Dari ini kamera dong, lihat. Ini kakak tingkat saya nih di Unkris. Ya. Nah, ini ada satu lagi si Andika, ini ketua kelas nih, komite nih. Ya. Itu. Ya, ini. Ini saya katakan bahwa kepada anak muda zaman sekarang, kalian perlu seperti ini. Artinya apa? Bahwa semangat untuk menjadi
untuk belajar, untuk menjadi lebih pintar, untuk mengetahui banyak tentang hukum itu sangat penting. Kenapa? Ini masalah yang terjadi adalah pada saat ini bahwa banyaknya anak muda yang sekarang yang terlalu cuek dengan apa? Dengan pengetahuan. Sehingga ya dengan kondisi yang sekarang apa ya? Credit point atau standar untuk dikatakan kemampuan orang untuk bekerja itu jadi menurun. Iya, semakin menurun. Semakin menurun, yang tadinya 7,5, 7 sekarang menurut saya standar 6 atau bahkan 5 itu terjadi penurunan. Karena apa ya? Semakin canggihnya teknologi ini manusia semakin malas juga. Iya, ditambah lagi Covid, enak, orang ya. jadi kurang ini. Tapi saya harapkan kepada anak muda yang menonton vlog, video, channel dan lain sebagainya lah gitu kan, gue belum pikirin gini. Artinya coba kalian berkreasi, pergunakan otak itu, pergunakan agar berkembang. Itu semangat seperti mereka ini. Saya suka dengan mahasiswa yang seperti ini, yang apa ya, nggak diam aja menghadapi kondisi seperti ini. Itu saya sangat suka. Jadi ya saya harapkan mahasiswa seluruh Indonesia, mungkin bukan hanya mahasiswa, pelajar atau yang lainnya, berupaya mengembangkan kemampuan. Saya yakin kalian itu orang-orang pintar semua, orang hebat semua. Tapi kalian harus berupaya bagaimana mengembangkan diri kalian. Masih banyak waktu, kembangkan diri kalian. Gitu. Kalau memang ada ide segala macam, ayo mari kita sharing, kita sama-sama berkembang untuk membangun Indonesia dan hukum di Indonesia. Menurut saya seperti itu. Kembali kepada Bung Weri lagi. Udah jadi kebanyakan lama-lama loh. Kembali ke tugas kalian. Kayaknya cukup itu aja Pak ya. Sesi-sesi selanjutnya akan dibuat lagi nanti di episode berikutnya. Di sesi-sesinya apakah seperti ini tentang pengetahuan umum atau maksudnya hukum secara umum atau khusus? Hukum secara umum. Kita masih bahas-bahas tentang yang ringan-ringan dulu loh Pak, jangan langsung yang berat-berat. Kalau yang berat-berat gitu. Nanti masyarakat pada apa ini gitu kan, jadi bingung kan mereka. Iya, boleh. Terima kasih ya teman-teman. Jadi konteks ini menurut saya bukan hanya kepada masyarakat, tapi gini, orang yang tidak mengetahui hukum. Ini tujuan dari apa ya? Channel dari pembahasan kita. Channel, TV, video atau apa sih, blog atau segala macam lah. Itulah. Jadi menurut saya semoga ini bermanfaat untuk siapa? Masyarakat yang belum mengetahui hukum. Ya, itu pertama. Lalu kedua, untuk mahasiswa yang belajar hukum. Atau yang ketiga, kepada mungkin akademisi atau pekerja berkaryawan yang sudah tahu hukum tapi ingin mengembangkan pengetahuan hukumnya. Ini sangat bermanfaat sekali. Atau para akademisi atau ahli yang lain mungkin untuk menambah sambil men-challenge apa yang menjadi apa yang saya sampaikan ini, kita bisa bertukar pikiran, sharing, sehingga hukum kita akan lebih maju dan memiliki wibawanya. Gitu. Cukup Pak? Cukup udah. Jadi jangan lupa mahasiswa Unkris, terus yang lain-lain, ayo kita belajar hukum. Jangan hanya belajar, pintar kalau bisa. Semua orang di Indonesia tuh pintar hukum, sehingga apa? Hukum di Indonesia memiliki wibawanya, dan Indonesia menjadi negara yang bukan hanya maju, tapi negara yang berkembang, yang disegani oleh dunia luar. Oke. Unkris, jaya. Jaya.